Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Miss Beaver. Film ini menceritakan tentang kisah cinta antara siswa dan guru cantiknya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Di awal film diceritakan ada seorang guru wanita yang bernama Youngju. Dia merupakan guru honorer di SMK khusus pria. Rasanya gimana ya guys jadi guru wanita yang isi sekolahnya itu cowok-cowok semua. Ketika Youngju mulai mengajar di kelas tersebut, dia sudah tahu kalau ada satu murid yang gak pernah hadir di kelas malamnya. Muridnya itu bernama Jaeha. Dia selalu berada di gedung olahraga. Setelah kelas malam selesai, Youngju langsung menemui anak tersebut dan memberitahu kalau dia ini sekarang menjadi wali kelasnya. Dan juga menanyakan, kenapa sih selalu berada di gedung ini? Ternyata si Jaeha ini lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah kompetensi tali balet. Cowok nari balet, emang ada ya? Karena Jaeha ini nggak mampu untuk bayar kelas tari, jadi dia berlatih sendiri. Dan setelah mendengar alasan itu, Youngju pun memakluminya. Scene berganti pada keesokan harinya, tiba-tiba ada seorang guru baru yang bernama Carrie. Dia ini terlihat sangat cantik dan dia juga ternyata merupakan anak dari ketua yayasan tersebut. Selain itu, kedatangan Carrie sebagai seorang guru ternyata juga mempengaruhi karirnya Youngju. Karena di hari pertama Carrie mengajar, dia langsung diangkat sebagai guru tetap dan tentu saja membuat Youngju sangat iri. Ya iyalah, namanya juga anak yayasan. Pasti deh di nomor satuin. Ketika para guru lagi berpesta merayakan kedatangan Carrie, Youngju pun langsung pergi dari tempat itu. Dan dia pun kembali ke sekolah untuk melihat Jaeha yang lagi berlatih di gedung olahraga. Tapi ketika dia sampai di situ, ternyata si Jaeha ini lagi tertidur pulas. Yang sepertinya dia ini habis mabok karena mungkin bau ya. Tiba-tiba Youngju menghampiri Jaeha dan langsung mencipikak-cipikok si Youngju ini. Dan membuat Jaeha sangat kaget tapi menikmatinya. Seger banget ya bangun tidur disodorin yang gitu-gituan. Lalu Youngju mengantarkan Jaeha pulang ke rumahnya. Sementara Youngju sendiri pulang ke apartemennya. Di sana ia tinggal bersama pacarnya yang bernama Sangwo maksudnya. Tetapi hubungannya terlihat lagi nggak baik-baik aja. Karena si Sangwo ini bekerja sebagai penulis dan sekarang malah menjadi pengangguran. Efek pandemi kali ya. Dan hal ini pun menjadikan sedikit benalu bagi si Youngju. Keesokan harinya saat di sekolah, Youngju memanggil Jaeha lalu memarahinya. Ya karena kemarin si Jaeha ini mabuk di lingkungan sekolah guys. Jadi dimarahin deh. Untung cuma dimarahin. Setelah itu, Youngju pun kembali ke ruang guru dan juga disambut oleh tugas-tugas yang sangat banyak. Karena pekerjaan milik Carrie dilimpahkan ke Youngju semua. Dan itu dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, gitu deh, mentang-mentang si Carrie ini ya. Singkat cerita, Youngju pulang ke apartemennya. Namun di sana dia melihat pacarnya mau minggat meninggalkan Youngju. Hal itu membuat Youngju sangat marah. Kamu, gak ada makasihnya banget sih. Scene berganti pada keesokan hari saat di sekolah, Youngju mempergoki muridnya yang sedang memfoto-foto Carrie lewat bawah rok mininya. Seketika, Youngju pun menyita HP milik muridnya itu dan melaporkannya kepada Carrie. Setelah melihat foto itu, Carrie langsung menemui siswanya itu dan dengan gampangnya Carrie memaafkan semua itu. Kayaknya malah kegirangan nih si Carrie. Malam pun tiba, Youngju pergi ke gedung olahraga untuk menemui Jaeha dan memberikan formulir pendaftaran lomba. Tetapi si Jaeha nggak ada di gedung. Kira-kira kemana dia ya guys? Ternyata si Jaeha ini lagi enak-enak sama seorang guru. Dan kalian tahu nggak guys guru itu siapa? Ya, guru itu adalah si Carrie. Karena merasa kesal, esok harinya si Youngju ini melabrak Carrie dan memperingatkannya untuk menjauhi Jaeha.
Hal itu pun membuat Carrie ketakutan karena kalau terbongkar akan menjadikan jelek nama sekolah. Di sisi lain, Yongju yang mulai tertarik dengan Jae-ha memberikan sebuah perlakuan yang cukup istimewa, di mana dengan uang pribadinya dia memasukkan Jae-ha ke kelas tari balet. Setelah selesai latihan, si Yongju ini berniat untuk mengantar Jae-ha pulang, namun si Jae-ha menolaknya. Tapi karena di rumah ayahnya Jae-ha lagi nyewa wanita lain, Yongju pun berniat untuk mengajak Jae-ha ke apartemennya. Scene berganti setelah mereka sampai di apartemen. Tiba-tiba mantannya si Yongju ini datang untuk meminta maaf. Namun karena Yongju telah mendapatkan garangan lain yang lebih cakep, jadi dia menolaknya. Malamnya Jae-ha yang lagi tidur dihampiri oleh Yongju lalu mengusap lembut pipinya. Hal itu membuat Jae-ha terbangun dan terjadilah enak-enak di situ. Asik-asik nyicipin berondong dong. Semenjak itu hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat dan tentunya lebih gampang dong buat enak-enak. Scene berganti saat hari perlombaan pun tiba. Terlihat si Carrie ini juga datang untuk menonton Jae-ha yang lagi menari. Di situ Yongju menyadari selama Jae-ha menari, ia selalu melirik-lirik sama si Carrie. Hal itu tentu membuat Yongju sangat terbakar api cemburu. Setelah perlombaan selesai, Yongju berusaha untuk menemui Jae-ha. Tapi dia mencari kemana-mana, nggak ketemu tuh sama si Jae-ha. Ternyata si Jae-ha ini lagi berduaan sama Carrie di tempat parkir. Di situ Carrie ngomong jika dia akan membiayai semua kuliahnya, asalkan Jae-ha berhenti mendekatinya. Tapi Jae-ha ini menolaknya karena ingin selalu dekat dengan Carrie. Ya dekat lengket seperti perangko. Keesokan harinya saat kelas dimulai, Yongju mengajak Jae-ha untuk keluar dan menanyakan tentang apa yang terjadi tadi malam. Di sini kita diperlihatkan perlakuan garangan sejati yang dimiliki oleh Jae-ha. Dia mengatakan kalau dirinya nggak benar-benar cinta sama Yongju. Dia hanya ingin memanfaatkannya saja. Setelah mengetahui hal itu, Yongju pun jadi merasa sangat sakit hati. Sakit banget. Kemudian dia pergi untuk menemui Carrie. Dan setelah berdebat agak lama, Yongju mengancamnya di mana dia akan menyebarkan perlakuan Jae-ha dengan Carrie. Akan tetapi kini semuanya menjadi terbalik. Karena sekarang ancaman itu udah nggak berlaku lagi. Karena si Carrie ini sudah menceritakan semua ke ayahnya. Ya tentu pemilik yayasan itu. Dan malah akan mempengaruhi karir Yongju sendiri. Yang akan dianggap sebagai pesan hoax. Dan benar saja. Ketika dirinya kembali ke ruang guru, tiba-tiba dia mendapat berita bahwa dia ini satu-satunya guru yang nggak akan diperpanjang masa kontraknya. Karena cinta nih bisa merusak segalanya, sampai karir pun bisa hancur. Dengan perasaan yang berantakan, hancur lebur, dia pun menemui Carrie. Dengan tujuan untuk meminta maaf atas perlakuannya itu. Dan memohon supaya dia bisa bekerja di sekolahan itu terus. Setelah itu, Carrie pun mengajak Yongju untuk menginap di rumahnya. Saat mereka lagi asik ngobrol-ngobrol, di situ terungkaplah suatu kenyataan bahwa Carrie ini sebenarnya melakukan hubungan dengan Jae-ha semata-mata hanya untuk kesenangannya saja. Ya, karena sebentar lagi dia akan menikah. Kemudian dengan nada bercanda, si Carrie ini ngomong sama Yongju, kalau Yongju ini seperti anak kecil yang tertarik pada ABG. Karena perkataan itu, Yongju pun menjadi sedikit tersinggung dong. Dan Yongju pun berpikir akan memberikan suatu hadiah sama si Carrie ini nanti malam saat dia tidur. Yongju yang udah naik darah tingkat tinggi langsung memasak air dan menyiramkannya ke wajah cantik Carrie. Kemudian dia menggunakan HP Carrie untuk mengirim pesan kepada Jae-ha. Dia meminta Jae-ha untuk datang ke rumahnya sekarang. Sampainya Jae-ha di rumah Carrie, dia sangat terkejut karena yang membuka pintunya adalah si Yongju. Yongju yang emang udah cinta mati sama Jae-ha membujuknya agar kembali lagi bersamanya dan memberitahukan kalau si Carrie itu sebenarnya udah punya tunangan. Yongju yang benar-benar gak mau kehilangan si Jae-ha pun langsung mengajaknya enak-enak. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa ya klik tombol like dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini.
Sampai jumpa.